Kalau kita bicara tentang kepemimpinan, sebenarnya kita tidak hanya bicara tentang jabatan. Kepemimpinan adalah tentang pengaruh, tentang bagaimana seseorang mampu menggerakkan orang lain, bahkan tanpa harus memaksa. Dan ketika kepemimpinan masuk ke dunia pendidikan, yang dipimpin bukan sekadar pekerjaan, tetapi manusia dan masa depan. Berikut adalah 6 prinsip kepemimpinan yang tidak hanya relevan secara teori, tetapi juga nyata dalam praktik sehari-hari di lingkungan pendidikan. Prinsip pertama adalah motivasi. Motivasi adalah kemampuan pemimpin untuk menumbuhkan semangat dan dorongan dalam diri orang lain. Bayangkan, seorang guru yang mulai merasa jenuh karena rutinitas. Lalu kepala sekolah datang. Bukan hanya memberi evaluasi, tetapi juga apresiasi, mengakui usaha, memberi ruang inovasi, bahkan mendukung ide pembelajaran baru. Dari yang awalnya sekadar menjalankan kewajiban, guru tersebut berubah menjadi lebih kreatif, membuat media pembelajaran interaktif, dan siswa pun menjadi lebih aktif. Inilah kekuatan motivasi mengubah kewajiban menjadi semangat. Prinsip kedua adalah empati. Empati adalah kemampuan memahami kondisi orang lain, bukan hanya dari apa yang terlihat, tetapi juga dari apa yang dirasakan. Contohnya, seorang siswa sering tertidur di kelas. Jika hanya dilihat sekilas, ia dianggap malas. Namun, seorang guru yang berempati memilih mencari tahu. Ternyata, siswa tersebut membantu orang tuanya berjualan setiap pagi sejak subuh. Alih-alih menghukum, guru memberikan pendekatan yang lebih manusiawi, memberi waktu tambahan belajar dan dukungan moral. Dari sini, pendidikan tidak hanya mengajar, tetapi juga memahami. Prinsip ketiga adalah self-esteem atau kepercayaan diri. Pemimpin dengan self-esteem yang baik mampu tetap tenang dan yakin, bahkan saat menghadapi penolakan. Contohnya, seorang kepala sekolah ingin menerapkan program literasi 15 menit sebelum belajar. Awalnya, banyak guru yang menolak karena dianggap menambah beban. Namun, dengan keyakinan dan komunikasi yang baik, program tetap dijalankan. Beberapa bulan kemudian, kemampuan membaca siswa meningkat. Kepercayaan diri yang sehat bukan berarti keras kepala, tetapi yakin sambil tetap terbuka dengan pendapat orang lain. Pemimpin yang percaya diri menumbuhkan harisma, keberanian mengambil resiko, dan berpengaruh positif. Prinsip keempat adalah decision making atau pengambilan keputusan. Seorang pemimpin harus mampu memilih langkah terbaik berdasarkan data dan pertimbangan yang matang. Misalnya, hasil belajar siswa menurun. Kepala sekolah atau pemimpin langsung bertindak, tidak langsung menyalahkan guru, tetapi menganalisis dengan melihat metode pembelajaran, fasilitas, dan kebutuhan siswa, dan mengidentifikasi penyebabnya. Dari situ, dapat diambil keputusan, mulai memperbaiki sistem pembelajaran, pelatihan guru, dan melakukan monitoring dan evaluasi. Keputusan yang tepat bukan yang paling cepat, tetapi yang paling berdampak. Prinsip kelima adalah komitmen. Komitmen bukan hanya tentang apa yang diucapkan di awal, tetapi tentang sejauh mana seseorang tetap bertahan ketika situasi tidak berjalan sesuai harapan. Dalam kepemimpinan pendidikan, komitmen sering diuji dalam kondisi nyata. Contohnya, seorang kepala sekolah yang ingin membangun kedisiplinan dan budaya positif di sekolahnya. Ia mulai menerapkan aturan baru, datang tepat waktu, pembiasaan sikap, dan pembinaan karakter siswa. Namun dari awal, tidak semua berjalan mulus. Masih ada siswa yang melanggar. Masih ada guru yang belum konsisten. Bahkan ada yang mulai merasa program ini terlalu berat. Di titik seperti itu, pemimpin bisa saja menyerah atau sekadar menjalankan formalitas. Tapi pemimpin yang memiliki komitmen akan memilih bertahan. Ia hadir lebih pagi, memberi contoh langsung, menegur dengan cara yang membina, dan terus mengingatkan dengan konsisten. Perlahan, perubahan mulai terlihat. Siswa menjadi lebih tertib, dan budaya sekolah mulai terbentuk. Disinilah komitmen seorang pemimpin benar-benar terlihat, bukan dari rencana yang dibuat, tetapi dari konsistensi dalam menjalankannya, karena komitmen sejati bukan tentang memulai dengan semangat, tetapi tentang tetap berjalan sampai tujuan tercapai. Prinsip terakhir adalah interpersonal awareness, atau kesadaran interpersonal. Ini adalah kemampuan memahami hubungan sosial dan mengelola interaksi dengan orang lain. Dalam sebuah sekolah, konflik antar guru bisa saja terjadi. Pemimpin yang baik tidak menghindari konflik, tetapi mengelolanya dengan komunikasi terbuka dan adil
konflik dapat diselesaikan, dan hubungan kerja menjadi lebih kuat. Karena sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ruang sosial. 6 prinsip ini bukan hanya teori, tapi dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari. Dalam pendidikan, kepemimpinan bukan hanya tentang mengatur, tetapi tentang memahami, menginspirasi, dan memanusiakan. Karena pada akhirnya, pendidikan yang hebat lahir dari kepemimpinan yang berjiwa manusia.